Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tertarik dengan pembahasan yang beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Buya Dr. Lutfi Hakim tentang yang namanya orang pelit itu adalah dihinggapi, kalau bahasa saya adalah sifat kekanak-kanakan. Di anak-anak itu kalau punya mainan kemudian dipinjam itu kan nggak boleh. Sampai ketika dewasa kok orang itu pelit berarti dia nggak beranjak dari sifat kanak-kanak. Nah, kemudian apabila orang itu terlepas dari sifat kekanak-kanakan, itu berarti dia bisa berbuat baik sehingga akhirnya terbiasa bersedekah. Ketika sedekah itu sudah menjalar ke saudara-saudara kita yang lain, akan mendapatkan eh, dampak kebaikan sosial. Itulah hikmah daripada sedekah. Maka tadi saya sengaja pada rakaat yang pertama membaca surah Al-Munafikun yang intinya adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari rizki yang aku berikan kepada kalian sebelum kalian dijemput oleh yang namanya kematian. Kemudian ketika mati sudah datang, dia akan merengek-rengek, Rabbi laula akhartani. Ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, tangguhkanlah kematianku sehingga aku bersedekah, fa asaddaqu wa akum minas solihin. Berikanlah kesempatan aku untuk bersedekah. Nah, saya buka beberapa referensi tafsir. Kenapa kok sedekah, bukan sholat, bukan zakat, dan bukan puasa, dan lain sebagainya. Karena sholat itu manfaatnya untuk diri kita sendiri, Mas Toto. Puasa untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sedekah, manfaatnya adalah untuk saudara-saudara kita. Coba bayangin nih, panitia masjid uh, memfasilitasi untuk Jumat berkah. Besok untuk, ada apa besok habis taklim? Sarapan pagi. Lah, sarapannya itu dikonsumsi. Kemudian makanannya jadi daging. Dagingnya dibuat untuk ibadah. Terus dibuat untuk bekerja mencari nafkah. Itu kira-kira pahalanya pantas apa enggak, Mas Toto? Kalau dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, kadang kalau kita sholat belum tentu ya. Dalam arti belum tentu ini ya belum tentu. Tapi kalau mungkin ibadah kita belentang-belentong, tapi karena kita bersedekah, yang kita sedekahin itu sholatnya khusyuk, yang tadinya sholat kita nggak beres, diangkat derajatnya, di ACC gara-gara orang yang kita sedekahi itu. Maka dari itu saya merenung betapa yang namanya sedekah itu dampaknya sangat luar biasa. Sampai-sampai ada penelitian, ini yang meneliti ini ulama. Orang kan macam-macam nih ingin mendapatkan rezeki, Mas Toto. Mas itu ya, Ustadz Yuda. Ada pintu sholat duha. Kemudian kalau baca surah apa namanya? Waqiah. Terus macam-macam lah. Tapi yang paling jos, top markotop itu adalah sedekah. Orang baca surah Waqiah, rajin sholat duha, tanpa diimbangi dengan sedekah, itu kelihatannya dampaknya sulit. Jadi ternyata sedekah itu mempertajam doa. Sedekah mempertajam, kalau kita baca surah Waqiah, kan motivasi hawa nafsu kita. Tapi kalau sedekah, membunuh yang tadinya mau pelit, udah capek-capek nyari duit, suruh sedekah. Berat apa enggak tuh Mas Toto? Nah, maka dari itu ternyata dampak sedekah itu sangat luar biasa sehingga diabadikan dalam surah Al-Munafikun, ya Rob, seandainya engkau tangguhkan kematianku barang sebentar, niscaya aku akan bersedekah. Bukan aku akan sholat, bukan aku akan puasa, tapi bersedekah. Karena sedekah manfaatnya adalah untuk banyak orang membunuh sifat pelit. Kemudian saya kaitkan dengan surah Al-Isra ayat yang ke-29. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Maksudnya pelit. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat boros. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi sedekah itu dikaitkan dengan kondisi. Kata Hakim, sedekah yang paling baik itu mencakup 3 hal. 1, bermanfaat. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga adalah nominal, besar kecil. Itu tak ingat-ingat terus itu. Karena sedekah yang paling bermanfaat itu kalau bisa, sedekah yang paling utama bermanfaat. Kemudian kalau bisa mendidik. Jangan dikasih ikannya, kasih apa? Kailnya. Itu filosofinya. Kemudian yang ketiga adalah baru nominal, besar kecil. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Nanti Buya
Buya kan punya tafsir Ibnu Katsir, itu dulu ketika saya ngaji tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Isra ayat 29 ada syair. Syairnya itu sampai saya hafal bahasa Arab tentunya. Bunyinya adalah sebagai berikut. Wa man kana dza malin wa yabkhal bimalihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yudhammu. Siapa yang punya harta terus dia pelit terhadap hartanya, pada gilirannya akan terhadap kaumnya pelit, yustaghna anhu, dia akan diabaikan, enggak dianggap. Ujung-ujungnya wa yudhammu, dia nanti akan dicela. Jadi orang kalau pelit itu di tempat manapun enggak cakep lah. Mudah-mudahan kita dianugerahi, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbagi, bisa berinfak dimanapun dan kapanpun dalam keadaan lapang maupun sempit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.